Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dalam seri untuk mata kuliah logika pemrograman, di mana topik pembahasannya masih seputar tentang basic Python. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur di dalam Python, yaitu sets. Nah, set ini apa? Ilustrasinya ketika Anda mungkin pernah belajar ada diagram Venn, yaitu ada beberapa elemen yang nanti kita akan cari tahu elemen-elemen unik, kemudian ada elemen yang beririsan dengan elemen yang lain, kemudian ada juga elemen yang komplement, kemudian elemen yang union. Nah, secara definisi sebenarnya set itu merupakan sebuah elemen dari banyak list gitu ya. Banyak list yang kemudian kita cari tahu elemen-elemen yang unik saja. Contohnya begini, misalnya saya punya sebuah variabel, saya kasih nama set1. Nah, kalau di dalam fitur set sendiri sebenarnya membutuhkan salah satu tanda kurung. Kalau kemarin list itu adalah kurung siku, kalau di dalam sets ini kita menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Baik, kita bisa langsung isikan apa saja elemen yang ada di dalamnya. Misalnya ada pop, kemudian rock, ada soul, ada hard rock, kemudian rock, ada R&B, kemudian rock, kemudian ada disco. Baik, kemudian setelah itu kita panggil set1. Nah, tadi kita lihat ada beberapa elemen yang berulang. Nah, ternyata ketika setelah dipanggil set1 itu hanya memunculkan nilai-nilai yang unik saja. Jadi ketika di dalam deret tadi, di dalam deret yang di atas di sini, ketika ada nilai atau elemen yang muncul berulang kali, itu nanti akan dianggap hanya ada satu kali. Jadi set ini hanya membuat rekapan elemen yang unik saja, seperti itu. Baik, kemudian kita pun juga bisa mengkonversi sebuah list. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bahwa untuk membuat list itu menggunakan kurung siku. Nah, begitu juga untuk set ini bisa buat misalnya album list. Punya sebuah list, kita kasih nama album list. Nah, kemarin Michael Jackson, dan ada Thriller dengan tanda petik. Sudah 1982. Kemudian misalnya ini untuk waktu ya, 42 menit sudah selesai. Kemudian ada data pop rock, R&B dalam satu string, kemudian 46.0 adalah tipe data float, kemudian ada angka 65, ini integer, kemudian ada data untuk tanggal dalam bentuk string, kemudian ada data true atau false, atau ada juga none, dan 10.0. Nah,
punya list ini. Jadi kalau saya panggil album list, baik, nanti yang muncul hanya list ini ya. Nah, list ini kemudian kita coba untuk konversi ke dalam bentuk set. Bentuk set itu tadi ciri khasnya dengan kurung kurawal. Caranya seperti apa? Kita cukup inputkan ulang ke dalam album list. Jadi kita ganti isi di dalam album list tadi dengan set album list. Jadi ini kembali kepada logika pemrograman ya. Variabel yang baru akan diisikan dengan variabel yang awal tadi, album list, yang sudah di convert ke dalam bentuk set. Nah, ini isinya nanti akan di replace ke variabel yang sudah kita buat di awal tadi. Baik, kita berikan perintah ini, kemudian kita panggil kembali album list. Nanti sudah otomatis akan berubah. Album list itu bentuk datanya sudah dalam berupa sets. Baik, itu kemudian di dalam sets ini sebenarnya ada sets logic operation, dimana sebelum kita ke sini, nah ada baiknya kita sebelum masuk ke ini set logic operation itu isinya nanti kita akan bahas juga bagaimana kita membuat irisan dari dua set yang berbeda. Nah, sebelum ke sana kita coba, ada beberapa kode lagi yang bisa kita pakai. Misalnya tadi kita sudah punya album list seperti ini. Suatu saat saya mau tambahkan sebuah elemen baru ke dalam album list. Misalnya album list, saya mau coba pindahkan isi album list ke dalam variabel yang saya singkat gitu ya. Jadi A besar saya isi dengan album list. Jadi untuk mempersingkat operasinya, jadi nggak perlu nulis terlalu banyak album list. Oke, saya pindahkan isi di dalam album list ke dalam variabel huruf kapital A. Baik, kemudian kita juga bisa tambahkan elemen baru ke dalam set. Jadi A dot, kemudian kita tinggal tambahkan, misalnya saya mau tambahkan Westlife, kemudian saya print kapital A, saya run. Nah, nanti elemen baru yang saya tuliskan di dalam add ini tadi akan muncul di sini. Nah, bagaimana jika perintah add Westlife ini saya ulangi sekali lagi? Yang akan terjadi Westlife. Nah, logikanya, kalau ini Anda sudah belajar tentang append, biasanya kalau append kita tambahkan satu komponen baru atau elemen baru, dia akan menambah di belakangnya. Nah, tetapi karena ini adalah sets, maka dia otomatis akan mengenali apakah komponen atau elemen ini sudah ada di set A atau belum. Jadi kalau kita lakukan ini sekali lagi, maka dia tidak akan muncul dua kali Westlife ini. Jadi sekali lagi, A atau sets ini hanya merekap elemen-elemen yang unik saja. Baik, selain add itu ada perintah remove. Coba hilangkan Westlife dari set A. Kita panggil, nah, hilang. Baik, kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan untuk
melihat apakah elemen yang mau kita cari itu ada di sebuah set atau tidak. Misalnya saya mau cari thriller ini. Nah, saya berikan pernyataan ini, apakah benar-benar. Kalau kita cari Westlife, false, tidak ada. Nah, jadi ini perintah-perintah dasar di dalam set. Silahkan Anda coba. Kemudian kita masuk di bagian sini, set logic operation. Nah, Anda silahkan buat dulu, ada 2 set ceritanya. Ini adalah list, ini adalah list. Sama sebenarnya struktur program ini atau struktur dari sintak ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita punya list atau kita punya variabel yang isinya adalah list. Kemudian kita lakukan perintah set dalam kurung listnya tadi, atau variabel yang berisi list. Jadi kalau di sini sebenarnya sama saja logiknya. Misalnya saya punya list 1 sama dengan thriller ADDT back in black, kemudian di sini saya isi list 1. Ini sama saja sebenarnya. Bisa disimpan dulu dalam variabel, kemudian baru diubah ke dalam set, atau bisa juga listnya langsung ditulis di dalam perintah set. Baik, kemudian kita album set 1 saya panggil, oke, sudah masuk. Kemudian album set 2 saya baik, sudah juga. Nah, maka dari perintah ini tadi, album set 1 dan album set 2, ini ternyata kalau dibuat atau diilustrasikan dalam diagram Venn bentuknya seperti ini. Album list 1 warna merah, album list 2 yang warna abu-abu. Kalau kita mau buat perintah, misalnya saya mau tampilkan album set 1 bersamaan dengan album set 2. Nah, nanti dalam Python Anda bisa gunakan perintah koma. Ini album set 1, album set 2. Nah, Anda lihat di sini bentuknya apa? Bentuknya adalah tuple. Nah, apa ciri-cirinya? Ini menggunakan kurung seperti ini. Kurung biasa ya. Oke. Baik, kemudian di dalam diagram Venn ini, kalau kita lihat ternyata ada elemen yang bisa beririsan nih, yaitu back in black ada di kedua set, termasuk juga ACDC. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, itu bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat perintah seperti ini? Jadi di Python ada perintah namanya intersection. Perintah untuk intersection itu nanti pakai simbol ini ya, simbol kan. Ini misalnya intersection, ini nama variabelnya, variabel intersection. Saya mau cari potongan elemen antara album set 1 dengan album set 2. Kemudian saya panggil variabelnya intersection.
Nah, ternyata memang ada dua elemen yang merupakan hasil potongan antara dua set yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat, jika ada potongan, maka ada bagian lain dari set yang tidak beririsan. Nah, bagaimana cara kita untuk memunculkan elemen yang tidak beririsan dari misalnya dari album list 1? Jadi di Python ada perintah difference. Jadi misalnya saya mau cari tahu dari album set 1 itu yang berbeda atau yang difference dari album set 2. Nah, apa yang membedakan dari album set 1 dengan album set 2? Di sini ada trailer ya, kalau ilustrasinya. Nah, dari hasil di sintak Python juga sama. Begitu juga kalau kita coba difference, misalnya album set 2 difference album set 1, yang ternyata juga sama ya. Baik, seperti itu. Silahkan Anda coba. Nah, tadi intersection, selain menggunakan tanda dan, itu juga ada perintahnya namanya intersection. Misalnya kalau kita tulis album set 1 intersection album set 2. Di sini logikanya adalah dari album set 1 kita cari intersectionnya dengan album set 2. Maka kalau kita run, hasilnya adalah seperti ini. Selain intersection, kita juga bisa cari unionnya atau elemen dari kedua set jika dua set tersebut kita gabung. Nah, perintahnya seperti apa? Itu adalah dengan menggunakan perintah union. Jadi kita tulis dulu album set 1, kita cari union dengan album set 2. Nah, jadi seperti ini. BDT, Back in Black, Dark Side of the Moon, dan trailer. Nah, selain dari perintah-perintah ini, kita juga akan lihat ada perintah namanya superset dan subset. Pertama, logikanya dulu. Untuk superset ini ilustrasinya kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi jika ada elemen yang berada di dalam dari sebuah set yang lain. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, maka A adalah superset bagi B, atau B adalah subset dari A. Nah, ini logika awal. Jadi kita bisa coba buat baik. Kita mau cek dulu nih, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kira-kira apakah album list 1 menjadi superset terhadap album list 2? Tidak mungkin, karena bentuknya ya ini sejajar gitu ya, tidak ada yang berada di dalam set yang lain atau berada di luar set yang lain. Nah, kemudian apakah album list 2 juga menjadi superset terhadap album list 1? Jawabannya juga harusnya tidak. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan sintak Python. Jadi kalau kita buat set album set 1 is superset dari album
set 2. Jawabannya false. Termasuk kalau kita coba balik album, apakah album set 2 itu is superset bagi album set 1? Jawabannya juga false. Kemudian kita juga bisa definisikan, misalnya saya mau cari tahu apakah misalnya ini ya, apakah Back in Black dan ACDC is superset dari album set 1. Apakah iya? Nah, jawabannya tidak. Sekarang kalau saya cari apakah Back in Black dan ACDC adalah is subset. Maaf, untuk yang ini tadi kita bisa ganti ya, is subset. Jawabannya false. Nah, baik, kembali lagi untuk di sini Back in Black ACDC apakah is subset? Jawabannya ya, karena di Back in Black dan ACDC terhadap album set 1 dia ilustrasinya seperti ini. Jadi Back in Black dan ACDC itu berada di B, dan kemudian set 1 ini adalah yang album set 1 yang A-nya. Baik, ini sampai sini dulu untuk materi tentang sets. Seperti biasa, di akhir saya berikan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai kuis. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, convert sebuah list berikut. Di listnya berisi rap, ada house, electronic, dan rap ke dalam sebuah set. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah jika diketahui misalnya album set 1 sama dengan set intinya adalah thriller, kemudian ACDC, kemudian ada juga Back in Black. Dan kita juga punya album set 2 adalah konversi dari ACDC Back in Black, kemudian ada The Dark Side of the Moon. Maka
buat album set 3 yang berisi union dari album set 1 dan album set 2. Ingat ya, ini union bukan intersection. Jadi kalau mungkin lupa apa bedanya, nanti silahkan Anda cari dari internet. Baik, kemudian dari apakah betul bahwa album set 1 merupakan album set 3. Nah, untuk jawaban nomor 3 nanti jawabannya cuma ada 2, true atau false, gitu ya. Jadi di atas tadi kita juga sudah bahas beberapa perintah yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kuis yang berada di bawah ini. Baik, demikian video ini saya cukupkan. Nanti kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dictionary. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.